dari kelompok 6 ini mempresentasikan analisa bisnis usaha musuh di cabang Pramuka Rawamangun. Yang pertama, perkenalkan nama saya Alvira dan Cipria. Dari sini ada Ivan Fahida, dari sini ada ini dan yang lain ada Aden. Saya akan ada bagus dalam konteks Oke, di sini ada latar belakang dari usaha itu, yaitu makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh manusia mulai dari fungsi sebagai salah satu kesenangan dalam kehidupan, seperti hadirnya produk estetik dan aneka minuman dengan beragam jenis rasa. Produk tersebut biasa dikonsumsi sebagai penjaga pelengkap setelah makan, ketika bersantai, dan dapat dikonsumsi untuk meningkatkan suasana hati. Salah satu dari produk terbaru yang bisa hadir saat masa pandemi COVID-19 yaitu es krim dan teh. Mixu, nama bisnisnya Mixu es krim dan teh. Jenis utamanya franchise Mixu es krim dan teh. Mulai dari tahun ini yaitu Agustus 2022. Alamat usahanya di Jalan Terbuka nomor 108 Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawamangun, Bekasi, Jawa Barat. Jumlah karyawannya ada 3 orang. Produknya yaitu ada berbagai tipe es krim dan berbagai macam teh. Nah, ini dokumentasinya perusahaan bisnis di Mixu Rawamangun. Dan ini juga menu-menu yang tersedia ada mixunya, yaitu ada smoothies, rose starter, terus ada Hawaiian, strawberry smoothies dan lain-lain dengan harga yang tidak terjangkau. Selanjutnya akan Selanjutnya di sini ada analisa skor ratio. Yang pertama, ada kekuatan. Banyak varian rasa es krim hingga memiliki topping yang bervariasi dan juga menyediakan minuman khas Mixu. Yang kedua, harga yang terjangkau bagi kantong konsumen. Yang ketiga, bahan baku dengan harga murah. Mixu memiliki bidang produksi sendiri karena itu Mixu memproduksi bahan baku sendiri yang jauh lebih murah. Yang kedua, pemakan. Mixu tidak menyediakan menu makanan ringan seperti roti atau snack, dan di mana para konsumen hanya menikmati es krim dan juga minumannya saja. Yang kedua, produk berupa es krim yang mana harus dikonsumsi segera, karena jika tidak segera dikonsumsi es krim tersebut akan mencair. Yang ketiga, peluang. Yang pertama, sudah dijadikan akses. Yang kedua, sudah untuk membuka cabang baru. Yang ketiga, kerjasama dengan berbagai pihak kolaborasi. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan kehidupan pekerjaan. Yang keempat, ancaman. Yang pertama, banyak pesaing lain yang menciptakan es krim seperti Mixu, karena Mixu merupakan es krim yang lezat, tampak dan pesaing ingin menirukannya. Yang kedua, harga bahan baku yang mengalami kenaikan. Di sini ada aspek legalitas Mixu harus dijadikan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara atau di wilayah tempatnya beroperasi. Ini bisa melibatkan pembuatan perjanjian pendirian, pendaftaran perusahaan, dan pemenuhan persyaratan lainnya. Mixu perlu memastikan bahwa memiliki semua lisensi dan izin yang diperlukan untuk demi usaha yang dijalankan. Jadi bisa mencakup izin usaha, izin lingkungan, izin makanan dan minuman dan lain sebagainya. Mixu harus mematuhi semua kewajiban pajak yang berlaku, termasuk pajak dan penghasilan, pajak penjualan dan pajak lainnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mixu harus juga mematuhi hukum yang berkaitan dengan hak konsumen, termasuk label produk, informasi yang diberikan kepada konsumen dan perlindungan konsumen lainnya. Mixu juga terus memperhatikan dan mematuhi semua peraturan yang terkait dengan pekerjaan tentang karyawan, jam kerja karyawan dan kondisi kerja lainnya yang dialami oleh karyawannya. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Mixu bisa meliputi segmentasi pasar, di mana Mixu mungkin menampilkan segmen pasar tertentu seperti penggemar makanan ringan atau pecinta es krim. Selain itu, analisis tren pasar, permintaan konsumen dan kompetisi juga menjadi
menjadi aspek penting untuk memahami posisi bisu di pasar. Kemudian, strategi distribusi untuk memastikan produk bisu tersedia secara luas dan dapat diakses oleh konsumen di berbagai tempat juga menjadi bagian penting dari aspek pemasaran bisu. Yang kedua, aspek pemasaran bisu meliputi berbagai strategi untuk mempromosikan dan memasarkan produk tersebut kepada target pasar. Ini termasuk penentuan brand image dan di sini pengembangan pesan promosi yang menarik, serta penggunaan berbagai saluran pemasaran seperti media sosial, iklan, dan sponsorship acara. Selain itu, strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai yang ditawarkan oleh penjual menjadi bagian penting dari aspek pemasaran, implementasi strategi penjualan yang efektif, seperti penawaran diskon atau paket promosi, atau juga dapat menjadi bagian dari upaya pemasaran bisu. Di sini ada strategi pemasaran yang jujur, dia promosi lewat IG sama TikTok. Dia kan ada GoFoodnya sama Grabnya. Aspek manajemen SDM sebagai manusia meliputi berbagai hal seperti rekrutmen dan seleksi karyawan yang berkualitas, pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir, serta manajemen kinerja untuk memastikan karyawan mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, penciptaan budaya perusahaan yang memotivasi dan melindungi karyawan, serta pengelolaan konflik dan kesejahteraan karyawan juga merupakan bagian penting dari manajemen SDM bisu. Sini ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi dalam konteks bisu mungkin meliputi penggunaan teknologi dalam berbagai aspek operasional perusahaan seperti produksi, pengelolaan petani, dan layanan pelanggan. Ini bisa mencapai penggunaan sistem otomatisasi untuk melibatkan efisiensi produk. Penggunaan perangkat lunak untuk mengelola inventory secara real time dan implementasi platform atau aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan seperti pesanan online atau program loyalitas. Selain itu, bisu juga bisa memanfaatkan teknologi seperti analitik data untuk menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen, serta teknologi keamanan untuk melindungi data dan informasi perusahaan. Selanjutnya, aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu mencakup faktor ekonomi yang mempengaruhi operasi dan kinerja perusahaan. Hal ini meliputi kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan juga pengangguran yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen untuk penggunaan terhadap produk bisu. Selain itu, bisu juga perlu memperhatikan faktor-faktor mikroekonomi seperti bahan baku, biaya produksi, dan persaingan pasar yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan strategi peningkatan harga perusahaan. Perubahan dalam kebijakan ekonomi, regulasi industri, atau fluktuasi nilai tukar juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi bisu secara keseluruhan. Selanjutnya, aspek sosial. Aspek sosial bisu mencakup interaksi perusahaan dan masyarakat, budaya dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan sosialnya. Ini termasuk tanggung jawab sosial perusahaan seperti peduli pada tingkat keterlibatan dalam pendidikan anak, dan pengembangan masyarakat setempat. Bisu juga perlu memperhatikan nilai sosial dan preferensi konsumen dalam pengembangan produk dan pemasaran, serta memastikan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, seperti keberlanjutan lingkungan dan keadilan dalam rantai pasok. Perusahaan juga perlu memahami dan menghormati keragaman budaya dan nilai-nilai sosial dalam menjalankan operasi bisnisnya. Di sini ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan bisu mencakup dampak aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan. Ini meliputi pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, dan upaya untuk mengurangi tingkat lingkungan perusahaan. Bisu dapat menerapkan praktik ramah lingkungan dalam rantai pasokannya, membeli bahan baku yang berkelanjutan, dan menggunakan teknologi hijau untuk mengurangi konsumsi energi. Selain itu, bisu juga bisa terlibat dalam inisiatif lingkungan seperti produk daur ulang atau penanaman pohon sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya dibaca nama aspek finansial pada bisu mencakup semua hal terkait dengan pengelolaan uang dan keuangan produk deposit. Ini melibatkan pengalaman perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan platform dengan tujuan mencapai stabilitas keuangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Biaya deposit awalnya itu 40 juta rupiah, biaya manajemennya 18 sampai 24 juta rupiah per tahun, biaya survei 2 juta rupiah, biaya mesin dan peralatan 170 juta rupiah, biaya bahan baku pertama 100 juta rupiah, biaya pelatihan 3 juta rupiah, estimasi biaya operasional 200 sampai 300 juta rupiah tergantung pada lokasi gerai. Biaya sewa ruko 75 sampai 150 juta rupiah. Dengan tingkat omset yang tinggi diperkirakan dapat mengembalikan modal dalam waktu 12 hingga 18 bulan. Harga jual per cup es krim itu berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000. Rata-rata penjualan harian mencapai 1.000 cup es krim itu. Pendapatan harian dapat diasumsikan dan dihitung dengan menggalikan harga jual dengan jumlah penjualan harian. Jika harga jual per cupnya Rp8.000, maka pendapatan hariannya adalah Rp15.000 dikali Rp1.000 sama dengan Rp15 juta. Selanjutnya dalam sebulan dengan asumsi 30 hari, maka pendapatan bulanan akan mencapai Rp15 juta dikali 30 hari sama dengan Rp450 juta. Dalam simulasi, kita anggap biaya operasional bulanan sebesar Rp300 juta. Biaya operasional ini mencakup biaya bahan baku, biaya listrik, air, biaya sewa tempat usaha, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Dengan tingkat omset yang cukup tinggi, diperkirakan dapat mengembalikan modal dalam waktu 12 hingga 18 bulan. Untuk menghitung keuntungan bulanan, kurangkan biaya operasional bulanan pendapatan bulanan. Dalam kasus ini, keuntungan bulanan adalah Rp250 juta dikurang Rp300 juta sama dengan Rp150 juta. Selanjutnya kesimpulannya adalah studi kelayakan bisnis itu cabang pramuka Rawabungu menunjukkan bahwa proyek ini memiliki potensi yang cukup kuat untuk berhasil. Berdasarkan analisis pasar, permintaan terhadap es krim yang berkualitas tinggi terus meningkat. Sementara pesaing dalam industri ini belum begitu kuat. Selain itu, dengan fokus inovasi rasa dan provinsi pada keberlanjutan, Mixo memiliki peluang untuk membedakan dirinya dengan pesaingnya di pasar persaingan. Secara finansial, proyek ini memiliki prospek pengembalian modal yang menjanjikan dalam waktu yang wajar. Dengan investasi pemasaran, produksi, distribusi, Mixo akan memperoleh pasar yang signifikan dan memperkuat posisinya di industri es krim. Selanjutnya, potensi usaha. Yang pertama, konten branding yang menarik. Kedua, lokasi strategis. Yang ketiga, pelayanan yang cepat dan ramah. Yang keempat, kampanye pemasaran kreatif. Selanjutnya, Ya, kalau dari kami apabila ada pertanyaan, ayo. ada yang mau bertanya? Dari kelompok 4, ini pertanyaan. Yang ekspansi itu kan sangat agresif nih, yang justru membuat ini tuh justru Mixo sepi dan banyak nih yang toko-toko yang belum tidur kayak gitu. Terus bagaimana sih usaha Mixo dan apa aja strategi dan motivasi yang untuk menciptakan minat kembali ke Mixo? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan Bapak Hendra. Pertanyaannya, ekspansi Mixo yang sangat agresif membuat ini untuk Mixo sepi dan banyak yang merugikan. Dalam usaha Mixo apa saja strategi serta motivasi produk yang akan menciptakan naiknya minat pembeli untuk kedepannya. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, Mixo perlu mengadopsi beberapa strategi. Yang pertama, fokus pada pengembangan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk membedakan diri dari pesaing. Yang kedua, memperkuat branding dan visibilitas melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan efektif. Yang ketiga, menawarkan promosi dan diskon menarik untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang terakhir, berkomitmen pada layanan pelanggan yang luar biasa untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan strategi ini, Mixo dapat memperoleh kembali minat pembeli yang menghidupkan kembali bisnisnya. Saya akan dari kisah praktis sebenarnya. Ini kan di Mixo Rawabungu ya. Di daerah sini kan banjir. Nah, berarti kan omset penjualannya itu kan menurun. Dari Mixo itu kalau omset penjualannya menurun itu apa yang dilakuin? Makasih. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Okta.
Untuk tetap mempertahankan omset penjualan saat tempat usaha terkena banjir atau bencana lainnya, Minshu dapat mengambil beberapa langkah. Yang pertama, pindah sementara. Jika memungkinkan, Minshu dapat mencari lokasi sementara untuk menjalankan bisnis selama tempat usaha, terutama dalam perbaikan. Yang kedua, stok cadangan. Menyimpan stok cadangan di tempat yang aman dapat membantu kita tetap menjalankan operasi selama bencana. Yang ketiga, komunikasi dengan pelanggan. Penting untuk tetap terhubung dengan pelanggan dan memberitahu mereka tentang situasi saat ini. Yang keempat, penyesuaian strategi pemasaran. Minshu dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan yang mungkin membutuhkan bantuan tambahan selama masa pemulihan. Gimana, Pak? Makasih. Apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk menjangkau target pasar tersebut? Menjawab pertanyaan dari Erin, yaitu strategi pemasaran yang paling efektif untuk menjangkau target pasar itu akan tergantung pada karakteristik pasar dan preferensi konsumen. Yang pertama ada pemasaran digital. Dengan melakukan pemasaran digital melalui platform online seperti media sosial, mesin pencari internet dapat membantu mencapai audiens yang lebih luas, terutama di target pasar Minshu. Terus yang kedua ada kolaborasi dengan influencer. Bekerjasama dengan influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar Minshu dapat membantu meningkatkan exposure merek dan membangun kepercayaan konsumen. Terus yang ketiga ada pemasaran konten dengan membuat konten yang informatif dan bermanfaat seperti resep menggunakan produk Minshu atau artikel tentang manfaat kesehatan dari bahan-bahan yang digunakan dan dapat menarik konsumen dengan memperluas citra mereka. Gimana ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Muhammad dari Kompopat. Ingin bertanya, bagaimana respon Mixway terhadap layanan influencer jenis melalui ATM atau TV komunikasi yang menawarkan produk yang sama dengan Mixway? Saya akan menjawab pertanyaan Cipata untuk menanggapi banyaknya referensi jenis melalui pendekatan ATM. Minshu mungkin akan melakukan analisis pasar mendalam untuk memahami tren konsumen dan kebutuhan pasar. Yang kedua, dalam menangani tantangan rantai pasokan, khususnya dalam pembayaran alat baku, Minshu mungkin akan menjalin hubungan yang kuat dengan pemasok utama, melakukan diversifikasi sumber bahan baku dan mempertimbangkan inovasi dalam proses produksi untuk meminimalkan risiko gangguan pasokan. Yang ketiga, Minshu bisa mengatasi tantangan yang sama dalam rantai pasokan dengan strategi yang serupa, seperti melakukan negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok, menginvestasikan dalam teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi dan memiliki rencana cadangan untuk mengatasi gangguan dalam pasokan bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Minshu berinteraksi dengan pelanggan yang mendapatkan materi tentang produk? Saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Minshu dapat menggunakan berbagai cara untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik tentang produknya. Beberapa metode yang efektif yaitu survei pelanggan, kedua kotak saran, ketiga program uji coba produk, keempat interaksi media sosial, dan kelima peringkat dan bulanan produk. Apakah udah buat? Saya mengevaluasi dari kelompok video pertanyaannya, seberapa penting inovasi produk bagi Minshu dan bagaimana mereka memastikan produk tetap relevan di pasar yang kompetitif. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari inovasi produk sangat penting bagi Minshu karena memungkinkan mereka untuk tetap relevan di pasar yang kompetitif dan terus memenuhi kebutuhan preferensi pelanggan. Beberapa alasan mengapa inovasi produk penting bagi Minshu. Yang pertama, memenuhi tren dan perubahan konsumen. Jadi kalau misalkan lagi tren misalkan minuman apa, mungkin Minshu bisa buat inovasi baru supaya nggak ketinggalan gitu. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Inovasi produk dapat meningkatkan nilai produk Minshu, baik melalui peningkatan kualitas, kenyamanan, atau nilai gizi yang dapat membuatnya lebih menarik bagi pelanggan. Yang keempat, memperluas kemampuan pasar. Dengan memperkenalkan produk baru atau memperluas ini produk, Minshu dapat menjangkau segmen pasar baru dan meningkatkan potensi pertumbuhan bisnisnya. Terima kasih. Nama saya pertanyaan bagaimana Minshu dapat jadi operasional untuk menjaga harga yang relatif stabil. Menjawab pertanyaan dari Anita, bagaimana
bisa menekankan biaya operasional untuk menjaga harga yang dalam berkurang. Yang pertama di sini ada efisiensi dan rantai pasokan dengan melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasoknya, meminimalkan limbah dan mengoptimalkan proses produksi. Terus yang kedua ada otomatisasi dan penggunaan teknologi untuk mengurangi keterlibatan tenaga kerja manusia. Terus yang ketiga ada pengelolaan inventaris yang efisien untuk menghindari biaya penyimpangan yang tinggi dan transport yang tidak perlu. Terima kasih. Iya, ini untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.